Oke. Nah, kita coba yang kemarin kita coba selesaikan tentang kasus kursor implisit. Jadi kemarin ada soal kita punya R diagram. R diagramnya ada yang kelas dengan mahasiswa. Kelas ini punya atributnya 2, kode kelas dan kapasitas. Contohnya pada kelasnya adalah MI 001, kapasitasnya 40, MI 002, kapasitasnya 39, dan MI 003, kapasitasnya balik ya, 39 dan 38. 01, 40, 02, 38, 03, 39. Jadi kapasitasnya adalah daya tampung dari kelas tersebut. Nah, aturannya kalau dia sudah penuh, kapasitas sudah penuh, tidak boleh lagi mahasiswa masuk, tidak boleh lagi ditambah. Kenapa? Karena ada kemungkinan daya tampung ruangannya cuma maksimal 40. Kalau seandainya ada nambah lagi mahasiswa, nanti kemungkinan tidak akan dapat tempat duduk, akan berdiri, dan itu tidak nyaman. Oke, seperti itu. Untuk mahasiswa sendiri ada 3 atribut, ada NIM, dan nama, sama tanggal lahir. Contoh NIM-nya adalah 1001, namanya A, tanggal lahirnya 10 Januari 2000. 1002, namanya B, 10 Januari 2001 ya. Dan 1003, namanya C, 18 Agustus 99. Tabel kelas sudah ada belum? Kebetulan kita tabel mahasiswa udah ada, tapi kemarin kita kasih nama mahasiswi. Jadi kita coba name, nama, tanggal lahir, nomor, pacar 225, date. Kalau untuk kelas belum ada. Kita buat tuh tabel kelas. Lihat tabel kelas, atributnya apa aja? Kode kelas dan kapasitas. Tipe datanya kode kelas pacar 2 berapa? 20, 10 ya, 10 cukup lah. Kapasitas number. Ada primary key, ada constraint kelas. Oke. Constraint PK kelas primary key terhadap kode kelas. Kita create ini. Oke, sekarang kelas sudah ada. Sudah ada isinya belum? Cek. Kelas kosong, mahasiswi kosong. Sudah relasinya belum? Nah, relasi itu kalau direpresentasikan dalam tabel, jadinya apa? Relasi itu kalau dalam tabel jadi apa? Jadi kalau relasi ada R diagram nih, one to many. Kalau direpresentasikan dalam tabel menjadi foreign key, jadi constraint.
constraint Ferenczi. Itu kalau relasi one to many. Jadi kalau ada gambar diagram, ada relasi one to many. Kalau tidak ada constraint Ferenczi berarti salah. One to many itu adalah constraint Ferenczi. Jadi penghubungnya. Nah, untuk tabel kelas selesai, tapi sebenarnya untuk tabel mahasiswinya udah betul belum? Apakah sudah betul? Ada yang kurang ya? Ada yang kurang? Atribut. Satu atribut kurang ya, kelas. Jadi di sini harusnya ada satu atribut lagi untuk Ferenczi-nya. Misalkan semuanya adalah MI 001. Berarti kita harus melakukan penambahan kolom ke dalam tabel mahasiswi. Gimana caranya? Caranya adalah alter tabel mahasiswi. Belum constraint. Add. Nah, constraint nanti. Sebelum ada constraint dia harus ada atributnya dulu. Add class. Benar? Add kode kelas gini. Apa yang salah? Harusnya gimana? Add kolom pakai kurung nggak? Add kolom kode kelas, tipe datanya berarti berapa kelas tuh? Kelas itu pacar 210 ya? Salah? Perlu kolom nggak? Kita langsung aja. Langsung aja. Kalau penyataan kata-kata kolom itu kalau mau ngapain? Kalau hapus kolom. Atau tabel mahasiswi add kode kelas pacar 210. Sekarang kita coba lihat tabel mahasiswinya. Tambah 1 kode kelas. Apakah sudah terbentuk relasi antar kelas sama mahasiswi? Belum, karena belum ada Ferenczi-nya. Tambahkan Ferenczi-nya, gimana caranya? Alter tabel. Ferenczi-nya ada di kelas apa di mahasiswi? Mahasiswi. Add constraint. Belum. Nama constraint dulu. Nama constraint-nya apa? Tekan FK kelas. Baru tipenya adalah Ferenczi. Atribut apa di dalam tabel mahasiswa yang kita gunakan? Kode kelas. Ini di tabel mahasiswa ya. Lalu references tabel kelas, atribut apa? Kebetulan namanya sama. Sudah? Ada lagi? Cukup? Cukup. Ini sudah terbentuk relasi sekarang. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita belum masuk ke acara utama kita. Ini baru pembukaan. Kita insert dulu isi data ini ya. Ke dalam tabel kelas kita insertkan 3 record ini. Berarti insert into kelas
Lalu saja langsung MI 001 MI 001 40 3 record 02 38 dan 003 9. Copy. Oke. Jangan lupa commit. Lawannya commit apa? Hah? Lawannya commit? Rollback. Insert into mahasiswi values 1 A MI 002 3 A B C. Ini 2001, ini 18 Agustus 99. Kelasnya sama. Set. Copy, paste, commit. Kita lihat ada. Kita lihat mahasiswinya ada. Oke. Nah, persiapan sudah. Pertanyaannya, mereka ada 3 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, buat PLSQL untuk menampilkan kapasitas kelas MI 001. Jadi tampilkan berupa dalam PLSQL. Pertanyaannya, tampilkan kapasitas kelas MI 001 dengan kursor implisit, kursor. 2, tampilkan jumlah mahasiswi yang kelasnya MI 1. Yang ketiga, cek apakah kelas MI 001 sudah penuh. Ini ada lanjutannya. Kalau belum tuh maksudnya bahwa kapasitasnya masih belum full, belum 40. Kalau belum, lakukan penambahan mahasiswa baru. Kalau sudah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tampilkan pesan kelas MI 001 sudah penuh. Atau kemungkinan kedua, update kapasitas MI 001 lebih besar dan tambah mahasiswa baru. Itu kondisinya.
Kalau jadi nomor 1, tampilkan kapasitas kelas MI01 dengan implisit kursor implisit. Berarti pakai PLSQL ya ini ya. Yang kedua, tampilkan jumlah mahasiswi yang kelasnya MI10 MI001. Jumlah mahasiswa aja. Jumlah mahasiswa yang kelasnya MI001. Tadi kan kita nginput 3 record, harusnya keluar angka 3. Kalau kita tambahkan satu lagi, keluar angka 4. Jadi sebanyak jumlah recordnya. Gunakan fungsi count. Nomor 3, cek apakah kelas MI01 sudah penuh. Ada 2 kemungkinan. Belum atau sudah. Kalau belum, lakukan penambahan mahasiswa baru. Jadi lakukan insert. Kemungkinan kedua, kalau sudah, ada lagi kemungkinan lanjutkan. Bisa menampilkan pesan, MI01 sudah penuh, atau update kapasitas MI01 lebih besar. Jadi tambahkan kapasitasnya dari tabel kelas, lalu tambahkan mahasiswa baru. Jadi yang kemungkinan pertama ini bisa dilakukan lagi. Sekarang soalnya sudah jelas? Sudah? Penyelesaiannya sudah jelas? Ada yang manggut? Ada yang menang baik? Ada yang gimana nih? Aglab? Ngerti ya cara menyelesaikan ya? Mau diselesaikan sendiri apa kita bahas bareng-bareng? Opsinya salah. Oke. Kita coba. Oke. Nomor 1. Oke, kita buat satu blok PLSQL aja. Bloknya declare, begin. Ini utamanya. Untuk menampilkan kapasitas, berarti kita harus melakukan pembacaan terhadap tabel kelas. Di mana tabel kelas tadi kapasitas untuk MI001 40. Ini kita harus ngambil atribut kapasitas dari tabel kelas. Caranya kita buat variabel dulu. Variabel ini kan kita akan mengoutputkan ya. Mengoutputkan kapasitas. Berarti kita bolehlah kasih nama V kapasitas. Tipe datanya number. Kenapa number? Karena angka. Karena kapasitasnya angka. Lalu buat sebuah kursor, implicit kursor. Gimana? Gunakan perintah select. Gimana? Kemarin ada yang nulis siapa tuh? Brian ya? Nggak ada orang. Select. Select apa? Kapasitas. Terus into V kapasitas from kelas where kode kelas sama dengan MI 1. Ini kursor implicitnya sudah. Untuk menampilkannya ditampilkan apa? Kapasitasnya apa V kapasitasnya? V kapasitasnya. Tampilkan BMS output line V kapasitas. Selesai? Coba. Kenapa? Into kapasitas. Sebentar, kita lihat dulu. Katanya nggak tampil. Ada yang matanya jeli. Kita lihat. Betul katanya ya, kasih bintang di sini. Dan errornya pun adalah error line 4. Line 4 itu yang mana ini?
Lain 24 hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 24. Nah, di sini katanya. Berarti harusnya apa? Kurang? Nah, kemarin ada yang persis kayak gini ya. Coba saya kasih ulang. 40. Nomor 1 selesai. Tidak susah kan? Nomor 1 selesai. Nomor 2, tampilkan jumlah mahasiswa yang kelasnya MI 001. Nomor 2. Kita buat PLSQL yang baru aja deh. Berarti ini untuk nomor 1, ini untuk nomor 2. Declare begin end. Perlu variabel? Perlu lah. Apa nama variabelnya? Vname. Jangan vname lah, kan ya kan mau ngitung jumlah judul ini. Tampilkan jumlah. Berarti misalkan kita kasih nama vJumlah. Biar informatif nama variabelnya. vJumlah, tipe datanya number. Kenapa number? Karena kita akan menggunakan fungsi aggregate function count, di mana semua aggregate function akan menghasilkan angka. Jadi kita kasih number. Kursornya gimana? Select count dalam kurung apa yang di count? Name, terus itu vname, jumlah from mahasiswi where ada kelas sama dengan MI 01. Udah selesai. Tampilkan. Apa yang tampilkan? Ini jumlah. Coba jalankan. Copy. Paste. 3 ya. Oke, nomor 2 selesai. Nomor 3. Cek apakah kelas MI 001 sudah penuh. Kalau belum, lakukan penambahan mahasiswa baru. Nah, sekarang kita coba cek. Untuk melakukan pengecekan apakah sudah penuh berarti membandingkan kapasitasnya terhadap jumlahnya. Membandingkan kapasitasnya terhadap jumlahnya. Kapankah dia dianggap penuh? Kalau sudah sama dengan. Kapankah dia belum penuh? Kalau V jumlahnya lebih kecil dari kapasitas. Yang mau kita pakai apa? Pengecekannya mau kita pakai yang sama dengannya apa yang lebih kecilnya? Dua-duanya boleh. Boleh menggunakan pernyataan sama dengan atau boleh menggunakan pernyataan lebih kecil. Yang mana mau dipakai? Lebih kecil apa sama dengan? Lebih kecil sama dengan? Boleh. Oke. Jadi untuk menyelesaikan nomor 3 ini kita perlu kedua buah variabel ini. Jadi V jumlahnya saya pindahkan ke sini. Dan juga dalam satu PLSQL boleh terdapat lebih dari beberapa implicit kursor. Jadi select ininya saya pindahkan juga ke atas. Jadi boleh ada beberapa select dalam blok PLSQL. Ya.
Kalau pakai yang udah boleh juga, tapi perlu ada join. Kalau misalkan karena kita tadi menyelesaikannya dari kasus sebelumnya, di mana kita buat dua kursor, boleh seperti ini. Kursornya kita masukkan lagi. Masing-masing akan menyimpan ke dalam variabel yang berbeda. Dan variabel ini bisa kita gunakan. Oke, kita lakukan pengecekan. Gimana pengecekannya tadi soalnya? Cek apakah kelas M ini sudah penuh. Berarti kita gunakan perintah case apa if? If apa case? Boleh if? Boleh case? Boleh. Misalkan yang lebih mudah dipahami mana? Case apa if? If. Jika ya. Kata-katanya jadi jika P jumlah lebih kecil dari V kapasitas, maka apa yang dilakukan? Jika V jumlah, jadi maksudnya jumlah mahasiswa di kelas MI01 ini lebih kecil dari kapasitasnya, berarti kelasnya masih muat kan? Masih mungkin ditambah. Apa yang dilakukan? Tambah. Kita tambahkan sebuah record baru. Insert into tabel apa? Mahasiswi. Apa yang diinsertkan? Values-nya apa? Kita buat sebagai variabel substitusi. Name. Tipe datanya apa tadi, Nim? Number. Number apa, Char? Number. Oke, berarti kita kasih dan input name untuk nama. Tipe datanya adalah pacar, berarti tanda petik dan input nama. Lalu untuk apa lagi kita lihat? Name, nama, tg lahir. Untuk tg lahir date dan input tgl lahir. Ada lagi? Ada satu lagi ya untuk koreksinya. Kode kelas tipe datanya apa tadi? Pacar. Dan input kelas. Cukup? Cukup. Nah, ini untuk penyelesaian kondisi kalau seandainya kelas itu masih memungkinkan ditambah siswa lagi. Apakah bisa dieksekusi? Oke, kita tampilkan di sini ya. Kita kasih kata-kata kapasitasnya sekian. Lalu kita ambil yang bawah aja deh. Jumlah siswanya sekian. Ini kita simpan di sini untuk pengecekan aja nih. Ini kapasitas sebelum, jumlah siswa sebelum, ini kapasitas sesudah, ini kapasitas jumlah siswa sesudah, maksudnya sesudah dilakukan pengecekan. Oke, kita eksekusi. Copy. Bersihkan dulu. Eksekusi. Nah, karakteristik dari variabel substitusi, dia selalu akan diminta untuk diisikan di awal. Walaupun nanti di prosesnya
Di baris keberapa? Di sini ada prosesnya pada baris ke-12. Tapi dia akan selalu diminta duluan. Ada kemungkinan dia diinput tapi nggak diproses. Oke, masukkan nih. Misalkan berapa NIM-nya? 004. Namanya ABCD. Tanggal lahirnya misalkan 12 Januari 2000. Kode kelasnya MI 01. Kita lihat. Kapasitas sebelum 40, kapasitas jumlah siswa sebelum 3, kapasitas sesudah 40, jumlah siswa sesudah 3. Berarti tidak ada penambahan. Ah, masa? Betul nggak? Jika jumlah lebih kecil dari kapasitas dan lakukan insert. Harusnya insert nggak? Jumlahnya berapa nih jumlah sebelumnya? 3. Kapasitas sebelumnya 40. 3 dengan 40 lebih kecil kan? Harusnya diprosesnya ini. Tapi kenapa dia di sini di kapasitasnya tidak bertambah? Karena bukan masalah komit. Karena kita menggunakan variabel yang sama. Kita menggunakan variabel yang sama di kapasitas, di jumlah. Jadi kalaupun kita insert, tapi yang digunakan adalah kursor implisit sebelum insert. Tapi kalau kita lakukan select bintang from mahasiswi, jumlahnya ada 4. Ngerti nggak kenapa tadi? Jadi yang namanya variabel, yang namanya kursor, yang ini aja nih. Yang namanya kursor implisit itu dia akan memegang sekali aja. Tapi bisa ditampilkan di beberapa tempat selanjutnya. Selanjutnya ya, di bawahnya. Walaupun ada operasi yang mengenai tabel yang bersangkutan, ini kan tabelnya ada di select count. Tapi kan count di sini masuknya ke dalam jumlah. Nah, jumlah itu adalah yang pertama yang dia baca. Walaupun terjadi insert lagi, tapi yang ditampilkan di bawahnya adalah nilai pertama yang dia pegang, yang dia baca. Nah, gimana caranya biar terjadi informasi yang menampilkan bahwa sudah terjadi perubahan? Gimana caranya? Ada nih, ada apa ya? Ada celengan nih. Uangnya 1000. Kita hitung nih pertama. Wah, 1000. Oke. Udah ada disimpan kan itu. Terus kita masukin lagi uang 1000. Gimana tahu dia jadi 2000? Dihitung lagi. Iya. Kita hitung lagi. Hitung lagi gimana? Di sininya kita boleh ini kita ambil lagi. Di jumlah ini kita hitung lagi di sini. Dengan variabel yang sama, tapi ngitungnya setelah terjadi proses insert. Oh ya, kalau insert disarankan gunakan commit. Oke. Bentar. Kita commit dulu yang tadi. Oke, kita coba lagi sekarang. Sudah dihitung lagi kan? Akan diminta NIM-nya. NIM-nya misalkan 1005. Namanya adalah E. Tanggal lahirnya 15 Januari. Misalkan. Kelasnya MI 001. Lihat. Kapasitas sebelum 40, jumlah siswa sebelum 4, kapasitas sudah tetap 40, jumlah siswa sekarang jadi 5, karena sudah dihitung lagi. Jadi boleh menggunakan kursor itu berulang-ulang dalam satu blok PLSQL.
Ada maksimal nggak berapa kali penggunaan kursor? Tidak ada. Jadi silakan nanti misalkan mau ada operasi lain menggunakan kursor yang sama persis, bisa untuk menghitungnya lagi. Nah, apakah soal yang kita sudah selesai? Belum. Ini kan baru sini ya. Kalau sudah artinya adalah dia kondisi else. Kan dua kondisi ya. Kalau cuma dua kondisi berarti satu if, satu else. Else, apa yang dilakukan? Ini tidak harus dua-duanya dilakukan, tapi seandainya kita mau melakukan yang ini aja. Kalau dia sudah penuh, kita tampilkan pesan kelas MI sudah penuh. Berarti di sini else-nya boleh kita lakukan, tampilkan aja langsung. Tampilkan pesan kelas sudah penuh. Ini kalau ini nggak ada masalah ya. Tapi kalau seandainya yang tadi yang opsi yang kedua, lakukan update kapasitas lebih besar, tambah mahasiswa baru. Update. Nah, kalau seandainya tadi update, maka kita di sini boleh melakukan kursor lagi. Else update class set kapasitasnya berapa? Tadi kan asalnya berapa? 40. Update jadi bebas terserah. Asal dia harus lebih besar dari kapasitasnya. Misalkan set jadi 50. Update kelas set kapasitas 50. Yang mana yang mau kita update? Kelas yang mana? Pada kelasnya MI 001. Ada lagi? Kalau udah diupdate, kita lakukan insert lagi. Lakukan insert lagi. Oke. Nah, biar kelihatan sekarang kita modifikasi dulu ini deh. Jumlah kelasnya dulu. Dia kan 40, jangan 40 deh. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita update nih jadi 5. Update mahasiswi set mahasiswi. Update kelas set kapasitas sama dengan 5 where pada kelas sama dengan MI. Ini kan biar kita kelihatan nanti jalan itunya atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi sekarang tabel kelasnya kapasitas MI 01 5. Harusnya dengan kondisi seperti ini dia nggak bisa masuk lagi kan? Udah full. Udah penuh. Harusnya sudah penuh. Nah, kalau pakai kondisi yang tadi, saya pindah dulu, jangan ngetik lagi. Kalau dengan menampilkan ini, berarti kita akan mendapatkan pesan. Kalau kita coba, ini kan substitusi tetap masih input. NIM 1006, kita akan input yang ke-6 namanya F. Tanggal lahirnya misalkan sama. Kelasnya MI 001. Kapasitas sebelum 5, jumlah sebelum 5, kelas MI sudah penuh. Kapasitas sudah tetap 5. Jadi nggak ada penambahan data.
karena dia sudah penuh. Tapi kalau kita eksekusi yang tadi, yang melakukan script yang ini, oops, sorry, hapus ya, hapus. Ulangi lagi, update kelas set, ada kelas set kapasitas sama dengan, jangan 5, kapasitasnya 10, where ada kelas. Oh iya, kalau penulisan seperti ini, MI-nya, M-nya kecil, apakah sama dengan penulisan huruf besar, M-nya? Sensitif kalau values. Insert, insertnya kita ulangi lagi yang ini. Komennya kita buat. Oke. Kita eksekusi ulang. Bersihkan dulu. Name-nya 006. Namanya F10 2000 MI01. Dia inputnya minta inputan 2 kali. Karena variabel substitusi itu walaupun tidak dieksekusi, dia tetap akan minta diinputkan. Masukkan lagi aja. 1006 F10 jan MI01. Ada error. Errornya panjang ya. Tapi kita jangan tertipu oleh panjang errornya, kita baca ininya nih. Error line 16 kolom 3. 16. Apa? Insert intinya ke bawah. Langsung kalius ya harusnya. Insert intinya ini di bawah juga. Oke. Coba lagi. Bersihkan dulu. 1006 F 10 jan 2000 MI 001 1006 F 10 jan 2000 MI 001. Pada sekarang kapasitas sebelum 5, jumlah siswa sebelum 5, kapasitas sesudah 5, jumlah siswa 6. Kenapa kapasitas sesudah tidak bertambah? Karena nggak dihitung lagi. Untuk hitung lagi, ini aja kita eksekusi lagi di bawahnya. Ini kita bawa sebagai perhitungan di sini. Coba. Stok 007 ya. Oh, sebentar. Tadi harusnya udah 6 ya. Oke, 1007 G 12 type MI 001 1007 G 2000. Kapasitas sebelum 10, kapasitas sebelum 10, jumlah siswa 10, 6. Kapasitas sudah 10, jumlah siswa 7. Kenapa 10 tidak berubah? Karena kita tentukan angka 10-nya statis. Bisa nggak dia otomatis tidak 10 terus?
nilai terakhir ditambahkan 1. Atau nilai terakhir ditambahkan 5. Tambahkan 1 lah. Nilai terakhir tambahkan 1. Bisa nggak? Bisa. Gunakan variabel yang tadi menyimpan nilai kapasitas apa variabel apa? P kapasitas tambah 1. Jadi nanti akan selalu bertambah 1. Sebelumnya kita cek dulu ya. From class kapasitasnya 10. Mahasiswinya ada 7. Kalau seperti ini tidak akan pernah terjadi query else-nya. Kondisi else-nya akan terpenuhi karena jumlah siswanya masih lebih sedikit dari kapasitasnya. Kita update dulu. Update kelas set kapasitas sama dengan 7 where ada kelasnya sekarang kelasnya ada 7, mahasiswanya 7. Imbang. Kita jalankan. NIM-nya 1008 H 16 01 1008 H kapasitas sebelumnya 7, jumlah siswa sebelum 7, kapasitas sesudah sekarang jadi 8 karena dia menjalankan perintah update. Jumlah siswa sebelum sesudah 8. Kalau ada penambahan lagi itu 009 I ini 001 dia otomatis nambah. Kapasitasnya bertambah, jumlah siswa pun bertambah. Oke, selesai.